Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Haniful Khairi dengan NIM 2310715020. Dan saya Ralfi Kaisan dengan NIM 2310715014. Hari ini kita mau ngobrol tentang mata kuliah filsafat dan ilmu logika dalam rangka mengerjakan tugas dari Pak Riswanda untuk persiapan UAS. Betul, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting nih, yaitu tentang manfaat mempelajari filsafat dan logika, serta pentingnya berpikir ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Di era informasi yang serba cepat ini, kemampuan berpikir kritis dan analitis menjadi semakin penting untuk membantu kita menilai informasi yang valid, membuat keputusan yang tepat, dan menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Ya bener nih, menjelang UAS kita mau bagi-bagi pengalaman dan pelajaran tentang apa yang udah kita pelajari selama 1 semester tentang mata kuliah ini. Kita bakal bahas 3 hal. Yang pertama yaitu manfaat pentingnya belajar logika dan ilmu filsafat, kelebihan berpikir ilmiah, dan rangkuman singkat materi dari poster yang telah kami upload, dan rangkuman dari video yang sedang kami tag ini. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang manfaat filsafat dan ilmu logika. Nah, sebelum masuk ke manfaat filsafat dan ilmu logika, apa sih definisi dari filsafat? Filsafat adalah studi tentang pertanyaan fundamental tentang keberadaan, pengetahuan, nilai, dan moral. Logika adalah studi tentang penalaran dan argumentasi yang valid. Nah, yang pertama nih, filsafat dan ilmu logika itu membantu kita buat berpikir kritis dan logis. Kita jadi terlatih menganalisa informasi, membedakan fakta dan opini, dan membangun argumen yang kuat. Filsafat dan ilmu logika juga mengajarkan kita untuk mempertanyakan asumsi, mengevaluasi bukti, dan membangun argumen yang logis. Kemampuan itu penting banget loh, nggak cuma di dunia kampus, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Contohnya kita jadi lebih waspada terhadap hoaks, bisa mengambil keputusan yang lebih rasional, dan mampu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Selanjutnya, dengan mempelajari ilmu filsafat dan logika, kita dapat mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dengan memahami struktur argumen dan cara berpikir yang sistematis. Kita dapat lebih efektif dalam memecahkan masalah dan menemukan solusi yang inovatif. Nah, selain itu, filsafat dan ilmu logika juga membantu banget nih kita untuk memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita dengan lebih baik. Kita jadi lebih terbuka terhadap berbagai sudut pandang, lebih toleran terhadap perbedaan, dan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Filsafat dan logika juga melatih kita untuk menyampaikan ide-ide dengan jelas, terstruktur, dan persuasif. Bukan hanya itu, manfaat mempelajari filsafat dan logika juga memperluas wawasan dan perspektif, juga membentuk karakter kita menjadi lebih bijaksana dan berwawasan luas. Karena filsafat dan logika mendorong kita untuk berpikir secara mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip hidup kita, sehingga membentuk karakter yang lebih berintegritas dan berwawasan luas. Nah, selanjutnya kita bakal ngomongin tentang berpikir ilmiah. Berpikir logis itu nggak akan lepas sama yang namanya berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu adalah cara kita berpikir yang sistematis, terstruktur, dan berdasarkan bukti. Berpikir ilmiah adalah pendekatan sistematis untuk memahami dunia berdasarkan bukti dan penalaran yang logis. Berpikir ilmiah tidak hanya terbatas pada sains, tetapi juga dapat diterapkan pada bidang kehidupan sehari-hari. Dengan berpikir ilmiah, kita jadi lebih objektif nih dalam melihat sesuatu. Kita nggak mudah terpengaruh oleh emosi dan prasangka orang lain, dan selalu mencari data dan fakta yang akurat sebelum kita menentukan sebuah keputusan. Dengan berpikir ilmiah, membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta dan data. Berpikir ilmiah mendorong kita untuk mengumpulkan informasi yang valid, menganalisis data dengan objektif, dan membuat kesimpulan yang logis. Berpikir ilmiah juga melatih kita untuk mengidentifikasi bias dan kesalahan berpikir, sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih objektif dan rasional. Berpikir ilmiah mendorong kita untuk mengamati dunia dengan rasa ingin tahu, mengumpulkan data yang akurat, dan membangun model yang menjelaskan fenomena yang terjadi. Berpikir ilmiah juga meningkatkan kemampuan kita untuk memecahkan masalah secara efektif. Dengan berpikir ilmiah, membantu kita untuk mengidentifikasi masalah,
menganalisis penyebabnya, dan mencari solusi yang efektif berdasarkan data dan bukti. Nah, manfaatnya tuh banyak banget ya nggak sih ini? Ya, betul. Manfaatnya di kampus itu kita jadi lebih rajin belajar, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, terus aktif juga dalam diskusi di kelas. Kalau di kehidupan sehari-hari, kita jadi lebih teliti dalam mengambil keputusan, nggak mudah tertipu sama penipuan, dan selalu mencari solusi terbaik untuk setiap masalah. Salah satu contohnya di lingkungan perkuliahan atau lingkungan kampus, mungkin kita jadi lebih mudah untuk mencari informasi yang valid dan kredibel untuk tugas kuliah. Mahasiswa yang berpikir ilmiah akan mencari sumber informasi yang terpercaya seperti jurnal, buku teks, dan website resmi. Mereka juga akan mengevaluasi kredibilitas sumber informasi berdasarkan penulis, penerbit, dan tanggal publikasinya. Berpikir ilmiah juga mengajarkan kita untuk menganalisis data dan informasi dengan kritis sebelum membuat kesimpulan. Mahasiswa yang berpikir ilmiah akan menganalisis data dan informasi dengan cermat, mencari pola dan hubungan, dan menghindari kesimpulan yang tergesa-gesa. Dan juga menyusun argumentasi yang logis dan terstruktur dalam diskusi kelas. Kita itu bisa berpikir ilmiah dengan menyampaikan argumennya dengan jelas, terstruktur, dan berdasarkan bukti valid. Nah, ini juga ada beberapa contoh penerapan berpikir ilmiah di lingkungan sehari-hari, kayak memilih informasi yang akurat tentang kesehatan dan gaya hidup, mengevaluasi klaim dan iklan yang beredar di media, dan membuat keputusan keuangan yang bijaksana berdasarkan data dan analisis. Nah, di poster yang udah kelompok saya upload sebelumnya itu adalah tentang kenaikan cukai rokok terhadap ekonomi negara. Kalau kelompok saudara Hanif apa? Strategi darurat narkoba nih, Bang Rael. Nah, dengan kita mempelajari filsafat dan ilmu logika serta menerapkan berpikir ilmiah dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, membuat keputusan yang lebih baik, dan menghadapi berbagai tantangan dengan lebih efektif. Hal ini juga membantu kita untuk menjadi individu yang lebih berdaya dan mampu berkontribusi positif di masyarakat. Mari kita terus belajar dan mempraktikkan berpikir kritis dan ilmiah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat menjadi individu yang lebih berdaya dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. So guys, tunggu apa lagi? Yuk kita pelajari filsafat logika dengan sungguh-sungguh. Nggak cuma buat manfaat UAS saja, tapi juga buat masa depan kita semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Kalian juga bisa komen di bawah buat pertanyaan dan diskusi tentang filsafat dan logika. Semangat belajar! Dan ingat, berpikir logis menjadi kehidupan yang lebih positif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.